Ya. Dan ketika lesannya Nabi Adam itu, ya, lesan itu apa? Mulutnya itu dijadikan dari tanah Thaif, maka itu tempatnya syahadah, ya, penyaksian. Ya. Wong maca syahadat itu harus binutki, ya, harus ngomong, ngomong. Ya. Kalau di hati itu udah iso, ya, wis tak batin di hati tidak bisa. Wa tadarru, dan tempat tadarru, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Aslinya gitu. Jadi apa, lesan itu orang bertadarru itu berdoa di tengah malam ya dengan lesan. Orang baca syahadat dengan lesan. Loh, kenapa kok dari tauhid? Ya. Tentunya kita harus kembali meninjau perjalanan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidah Khadijah wafat, dan tidak lama, ada selang beberapa hari, yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad, yang mana beliau berdua ini adalah pelindung utama daripada Rasulullah SAW dari gangguan orang Quraisy. Ketika kedua orang ini sudah wafat, itu gangguan orang Quraisy kepada Rasulullah sudah tidak ada tameng lagi, sudah semakin menjadi-jadi. Yang mana pada puncaknya Rasulullah sudah tidak betah, tidak kuat ada di Mekah. Akhirnya beliau berinisiatif, beliau itu pergi ke Sakif. Sakif itu satu daerah di Taif. Ya. Beliau mengharapkan bisa berdakwah di Taif, bisa diterima. Yang dituju adalah 3 orang daripada pemimpin Taif, namanya satu Abdu Yalail, yang nomor 2 Mas'ud, yang ketiga namanya Habib. Semuanya Banu Amrin. Putranya Amr bin Umair bin Auf bin Uqdah bin Wirah bin Auf bin Sakif. Ini pemimpinnya orang Sakif di Taif. Sedangkan salah satu dari 3 ini menikah dengan orang perempuan Quraisy. Ya, Rasulullah mengharap karena masih ada persaudaraan, mungkin bisa aku mintai tolong dan bisa menerima aku. Karena salah satu istri dari ketiga orang ini orang Quraisy. Yang mana orang-orang Arab itu fanatisme golongan itu masalah luar biasa. Ya. Akhirnya ketika ternyata Rasulullah menghadap ketiga orang itu dan menyatakan bahwa beliau adalah seorang utusan yang diutus oleh Allah, dan mengajak ketiga orang 3 ini untuk masuk Islam dan menulungi dakwanya Rasulullah. Ya. Karena kaumnya di Mekah sudah jelas menentang Rasulullah dan begitu menyakiti Rasulullah. Ternyata jawaban orang 3 ini sudah sangat lebih, ya, menyakitkan hati Rasulullah SAW. Yang satu bilang, kalau kamu yang menjadi utusan, kalau Allah mengutus kamu jadi Rasul, maka kiswah tutup Ka'bah itu akan aku tarik, akan aku robek-robek. Itu yang satu. Ya. Yang kedua lebih menghina lagi. Loh, enggak keliru tak, Allah itu memilih kamu menjadikan Rasul. Enggak ada orang lain selain kamu. Kamu apa? Nabi Muhammad itu hidup seorang yatim. Orang miskin. Ya. Orang miskin. Dan nasabnya waktu itu ya jauh ke Nabi Ismail. Tidak ada nabi-nabi. Mulai dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad tidak ada yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad. Seperti Kunjungan Wali Songo itu sudah tidak tercatat. Jadi kalau ada orang itu, misalnya keluarga punya catatan sendiri kok bilang, wah itu ramai. Ya. Nasibnya akan direndahkan betul. Ya.
Ya, kok bisa banyak uruf Wali Songo? Ya memang banyak. Karena apa? Ya, daripada Wali Songo yang terkenal dengan Azamat Kon tidak pecah. Berapa ratus tahun, mulai tahun 613 wafat Abdul Malik Khan itu, beliau Amir Khan itu, semua keturunannya tidak punya marga tersendiri, semuanya Azamat Khan. Tapi kalau Asegaf itu pecah dari ini, oh, jadi Al-Muhtar, jadi bin Syawbakar, macam-macam. Ya, dari satu marga bisa pecah berapa. Tapi Azamat Khan memang tidak tercatat dan tidak pernah pecah dari marga lain. Itu yang pertama mengatakan, kalau kamu jadi utusan Allah, Allah memilih kamu jadi utusan, maka aku tarik kiswahnya Ka'bah itu akan robek-robek itu. Nah, tidak setuju maksudnya. Yang satu ngomong, kok Yoto milih orang lain, Masya Allah tidak nemu, kok milih kamu. Ya. Yang satu tidak percaya sama sekali. Oh, aku tidak akan mau ngomong dengan kamu Muhammad selamanya. Ya. Ngomong sama kamu ini bahaya, wis nanti aku terseret bisa percaya sama kamu. Ya, udah ngomong ndak tareken kon jadi. Ya Allah. Ya, maka ketika mengalami penolakan semacam ini, Rasulullah pamit kepada 3 orang ini. Ya. Dan istrinya 3 orang ini yang salah satunya dari Quraisy juga tidak menolong sama sekali, diam 1000 bahasa. Ya. Akhirnya Rasulullah berkata kepada mereka, "In fa'altum ma fa'altum faqtumu alaihi." Wa kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yablugha qaumahu anhu wa yu'dziruhum dzalika alaihi. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, ya, jika kamu memang melakukan apa yang telah kamu lakukan, tolong kata-kataku ini, permintaanku kepada kamu ini, tolong jangan kamu sebarkan, simpan saja. Rasulullah tidak ingin kalau ini disebarkan nanti sudah artinya orang Quraisy tambah mendapat dukungan dari orang lain, tambah menjadi nanti berani. Ternyata permintaan Rasulullah itu tidak dituruti, justru dia mengumumkan, Muhammad ini ngaku-ngaku jadi nabi, ini pembohong. Semua orang Taif itu yang bodoh-bodoh dipanggili semua, anak kecil semua keluar, menghina Nabi Muhammad, sangka dilempari batu Nabi Muhammad, dilempari batu, ya. Sampai kaki beliau berdarah-darah, ya. Akhirnya mereka mendorong Rasulullah sampai Rasulullah itu dimasukkan di satu pagar. Yang mana pagar itu adalah miliknya Utbah, ya. Dan Utbah dan Syaibah yang dua-duanya putra Robi'ah, anaknya Robi'ah, orang Quraisy. Yang mana Utbah, ya, dan Syaibah bin Robi'ah ini nantinya meninggal dalam perang Badar, ya. Kalau tidak salah ini waktu itu yang dihadapi Sayyidina Hamzah dengan siapa? Abu Ubadah kalau tidak salah. Yang kecil lagi itu dihadapi oleh Sayyidina Ali. Itu Rasulullah sudah tidak kuat dalam keadaan lapar beliau. Tidak ada yang kasih minum, tidak ada lapar, haus. Kakinya berdarah-darah. Satu riwayat Rasulullah tidak ingin nyenden bersandar di tembok yang miliknya, ya, Utbah dan Syaibah ibnu Robi'ah. Dua-duanya anaknya Robi'ah. Akhirnya beliau itu memilih bersandar di satu pohon kurma. Ya. Rasulullah itu berangkat ke Sakif itu, ke Taif itu sendirian, tanpa ada yang menemani. Bagaimana penderitaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya
ketika Rasulullah itu bersandar di satu pohon kurma. Maka Utbah dan Syaibah, yang keduanya anaknya Rabi'ah itu satu saudara, itu melihat Rasulullah. Karena dia kenal orang-orang Quraisy. Orang Taif itu mendorong Rasulullah ke tempatnya orang Quraisy, maksudnya. Akhirnya karena masih ada hubungan famili dengan Utbah dan Syaibah ini Rasulullah. Kedua orang ini masih menaruh perhatian. Gak enak. Itu masih famili orang Quraisy. Akhirnya kedua orang ini memetik, mengambil satu dompol kurma, ditaruh di atas baki atau piring sekarang. Hanya dia memanggil satu budaknya namanya Adas. Ya. Adas. Akhirnya suruh ini tolong kasihkan orang yang dibawa kurma, suruh makan. Adas ini datang, ditaruh kurma itu di depannya Rasulullah. Kalau sekarang Pak, tolong dimakan. Ketika Rasulullah itu mengambil kurma, Rasulullah membaca Bismillah. Kemudian beliau memakan. Mendengar kata-kata Bismillah, Adas ini melihat saja ke Rasulullah. Diawasi Rasulullah. Maka Adas ini berkata, Wallahi inna hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadzal balad. Demi Allah, ucapan kamu Bismillah tadi, orang daerah sini sama sekali tidak pernah mengucap itu. Mengeluarkan kata-kata itu. Aneh. Akhirnya Rasulullah juga memandang Adas dan berkata, Min ahli ayyi baladin anta ya Adas. Wa madinuka. Kamu ini Adas, kamu ini berasal dari daerah mana? Dan apa agama kamu, kata Rasul. Adas ini menjawab, Nasrani, aku orang Nasrani. Aku berasal dari daerah Ninawa. Ninawa itu ya di Irak kan, dekat Mosul. Maka Rasulullah berkata, Oh, amin qaryatir rajul as-salih Yunus bin Matta. Kamu itu dari daerah itu desanya Yunus bin Matta. Loh, kaget Adas. Wa ma yudrika wa ma Yunus bin Matta? Kok bisa tahu kamu tentang Yunus bin Matta dari mana? Rasulullah berkata, "Dzalika akhi." Itu adalah saudaraku. Kana nabiyan wa ana nabiyyun. Dia adalah seorang nabi, aku juga seorang nabi. Maka Adas ini ya merangkul Rasulullah, ya, menjatuhkan diri depan Rasulullah. Selaya dia itu mencium kepala Rasulullah, mencium kedua tangan Rasulullah, mencium kedua telapak kaki beliau. Ya. Akhirnya ketika dia kembali kepada Rabi'ah, ya, ada yang melihat itu, keluarga Rabi'ah, salah satu anak-anak dari Rabi'ah mengatakan, Ama gulamuka faqad afsadahu alaika. Wah, ini sudah tidak beres ini. Budak kamu satu tidak beres itu. Itu Muhammad itu diciumi, kakinya dicium, macam-macam. Berarti dia itu sudah mengagungkan. Akhirnya marah Rabi'ah. Rabi'ah dan Utbah itu marah. Rabi'ah bin Syaibah, Utbah bin Syaibah. Wailah kayak celaka kamu Adas. Malaka tuqabbilu ra'sa hadzal rajul wa yadai qadamai. Kenapa kamu menciumi kepala Muhammad itu, menciumi kedua tangannya, menciumi kedua kakinya? Dia berkata, ya sayyidi ma bil ardi syai'un khairum min hadza. Ya. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamhu illa nabiyyun. Wahai
Gustiku, wahai Sayyidku, ya, sungguh tidak ada di atas bumi ini sesuatu yang lebih mulia, lebih bagus daripada orang ini. Dia telah memberi berita kepadaku tentang perkara yang mana berita itu tidak akan pernah diketahui kecuali oleh seorang nabi. Masuk Islam ada. Ya. Wah, akhirnya Utbah bin Syaibah dan Rabi'ah bin Syaibah mengatakan, celaka kamu ada. Sudah, kamu jangan sampai keluar dari agama Nasrani. Ya, agama kamu lebih baik daripada agama Muhammad. Oh, itu makanya ya pernah Nabi Muhammad itu ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Rasulullah, apakah ketika setelah perang Uhud, apakah kau mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan daripada, lebih mengerikan, lebih menyedihkan, lebih memilukan daripada kekalahan di perang Uhud? Beliau menjawab, ada wahai Fatimah, wahai Aisyah, yaitu ketika aku dakwah di aku dilempari, aku didorong-dorong, sehingga aku terjungkal. Ketika aku baru sadar, aku melihat ke atas. Di situ ada mendung, ternyata di situ Jibril turun. Dan Jibril menawari aku, bahwa Allah tahu kau telah diperlakukan yang semacam ini, wahai Muhammad. Ini, Allah telah mengutus malaikat-malaikat yang menjaga gunung untuk menawari kamu. Mereka mau menjebol gunung-gunung itu untuk ditumpahkan pada ahli Taif. Rasulullah tidak rela. Ya, jangan wahai, jangan. Ya, Allah maghfir lahum innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka karena dia tidak ngerti. Dan aku masih berharap, biarkan dia hidup, aku mengharap agar dari rahim mereka, dari keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah kamu. Ternyata orang ahli Taif itu banyak, termasuk Khalid bin Al-Walid. Itu keturunan orang menjadi panglima yang sangat terkenal dan habis-habisan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah sampai berdoa, ya, yang doa itu sangat menyentuh hati kita. Ketika di Taif, Rasulullah tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Ya, beliau ketika dalam keadaan yang sangat memilukan itu, beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku tu'fa kuwati wa hawani ala nasi yarhamar. Anta rabbil mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatahjahamuni am ila aduin malaktahu amri. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amru dunul akhirah min an tunzila bi ghadabak au tuhilla alayya sakhataka lakal udba hatta tarda la haula wala quwwata. Yang artinya, ya Allah, aku hanya bisa mengadu kepadamu tentang kedhaifan kekuatan, kelemahanku dan kerendahanku di hadapan para manusia. Wahai Dat yang paling mempunyai sifat rahmat di antara orang-orang yang rahmat. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang dianggap diremehkan. Artinya selalu menolong pada orang-orang yang diremeh. Wa anta rabbi ila man takiluni. Engkau adalah Tuhanku. Terserah kepada siapa engkau akan menyerahkan aku. Ila ba'idin yatahajjamuni, kepada orang yang jauh yang akan bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang nanti engkau akan menguasakan aku kepada dia, mengalahkan aku, ya, kau buat kalah dengan musuh, itu terserah. Begitu agung sifat Rasulullah
Ahlak beliau, kehambaan beliau. Ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Silahkan. Aku mau diserahkan kepada orang yang berbuka masam kepada aku atau kepada musuh yang mau mengalahkan aku. Silahkan. Yang penting engkau jangan sampai murka kepada aku ya Allah. Itu tidak masalah selama engkau masih mencintaiku. Walakin afiyatuka hiya usauli. Akan tetap pengampunanmu itu lebih luas bagiku. Ya. Biar orang itu sedunia pun tidak mau kepadaku. Aku dikalahkan oleh musuh-musuhku. Ampunanmu itu sudah cukup bagi. Malah itu lebih besar daripada cobaanku itu. Ya. Ini Rasulullah. Ya. Kalau kita sudah mendapat ampunan Allah, kita sudah mendapat ridho Allah. Apa yang terjadi di dunia ini? Orang tidak mau kepada kita, orang benci kepada kita. Itu tidak ada artinya. Aku berlindung dengan cahaya zat-Mu yang mana? Karena cahaya zat-Mu itu, kegelapan itu menjadi terang. Dan atas cahaya zat-Mu itu, urusan dunia akhirat itu menjadi baik. Aku berlindung agar Engkau tidak menimpahkan murka-Mu padaku dan tidak menimpahkan amarah-Mu kepadaku. Lakal utba hatta tardu. Semua keridhaan itu milik-Mu. Aku ridho ya Allah, aku ridho. Engkau apakan aku ridho hatta tardu, sehingga Engkau juga ridho kepadaku. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya ya, bagi seorang manusia kecuali dengan pertolongan Kamu. Inilah tingkat kehambaan Rasulullah yang begitu tinggi. Jadi dia berserah penuh kepada Allah, tidak minta dipertolong untuk menang atau apapun, tapi terserah Engkau ya Allah. Yang penting apa yang akan menimpa kau, yang akan Kau timpakan kepadaku. Yang penting Engkau jangan sampai menimpakan laknat-Mu, jangan Engkau timpakan murka-Mu kepadaku. Aku selalu ridho dengan kejadian-kejadian yang telah Engkau takdirkan kepadaku, sehingga Engkau juga ridho kepada aku. Inilah satu doa Rasulullah di Taif. Maka betul tadi, kalau memang lisan itu dijadikan dari tanah Taif, maka lisan itu adalah tempatnya orang mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan tadarruk, merendahkan diri di hadapan. Karena tidak ada satu doa pun yang menunjukkan begitu Rasulullah itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ya, begitu merendahkan diri di hadapan Allah ketika waktu ditah. Karena Allah itu memang sifatnya sudah merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi ketika muncul doa yang paling menyentuh, ya, itu adalah ketika Rasulullah ada di Taif. Ya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit, walaupun itu hanya 1 gram dari apa yang dimiliki oleh Rasulullah, kita bisa menirunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan kita terus diberi taufik oleh Allah, ya, untuk selalu menjadi hamba yang baik. Wallahu a'lam bishawab.